Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Advent untuk kita semuanya. Marilah kita mendengarkan renungan pada saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ayat renungan hari ini, Rabu 13 Desember 2023, diambil dari 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tentu kita akan mendapatkan suatu perintah yang begitu tegas untuk mengajari setiap orang agar memiliki pasangan yang seimbang. Pasangan yang seimbang yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam surat kepada jemaat Korintus ini bukanlah berarti pasangan yang sama-sama memiliki materi yang banyak atau kecerdasan intelektual yang sama atau hal-hal lainnya yang secara duniawi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus menurut firman Tuhan hari ini adalah bahwa setiap orang harus memiliki pasangan yang sepadan, yaitu dalam hal iman. Apa yang menyebabkan Paulus mengirimkan surat ini dan bahkan menekankan jemaat di Korintus untuk memiliki pasangan yang sepadan, pasangan yang seiman, yaitu agar setiap jemaat di Korintus pada waktu itu yang banyak sekali mengambil orang-orang yang bukan seiman, tidak percaya, yang bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman, dan kemudian banyak orang percaya yang pada waktu itu akhirnya meninggalkan Tuhan, tidak lagi menuruti firman Tuhan, dan akhirnya beribadah kepada ilah-ilah lain. Inilah yang ditegaskan oleh Paulus, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Perintah ini juga berlaku untuk kita pada saat ini. Banyak fenomena di mana para pemuda memilih untuk memiliki pasangan yang tidak seiman, yang tidak memiliki iman yang sama kepada Yesus Kristus, dan bahkan meninggalkan Allah untuk mengikuti pasangannya, untuk menyembah ilah atau menyembah Allah yang lain. Perintah ini berlaku sampai pada hari ini. Jika fenomena ini banyak yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini, maka firman Tuhan mengingatkan kembali kita pada hari ini juga kepada pemuda-pemudi atau kepada kita yang memiliki anak-anak untuk menasehati mereka agar selalu memiliki pergaulan yang baik, memiliki pasangan yang seiman. Jangan sampai tidak lagi menyembah Tuhan, tidak menuruti firman Tuhan, bahkan beribadah dan berpindah ke agama yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini kemudian dilanjutkan oleh Paulus dengan mengatakan, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu
dengan gelap. Itu sebabnya kita adalah anak-anak terang. Jika kita memiliki pasangan yang tidak seiman, maka tidak mungkin terang bersatu dengan gelap. Harusnya ketika terang itu datang, maka gelap itu lenyap. Di mana ada terang, maka gelap menjadi tidak ada. Itu sebabnya Paulus katakan tidak mungkin bisa bersatu. Seperti terang dan gelap, atau seperti kedurhakaan dan kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak terang. Nas ini tidak mengajari kita untuk menjadi orang yang sangat fanatik dan tidak mau bergaul dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Tetapi ketika kita bergaul dengan mereka, ketika kita menjadi terang, maka biarlah kehidupan kita, cara berbicara, etika kita, cara kita bersikap, semua menunjukkan terang Kristus. Sehingga ketika kita bergaul pun dengan mereka yang tidak seiman, maka kita bisa memancarkan terang Kristus melalui hidup kita sehari-hari. Prinsip yang dilakukan dalam hidup kita sehari-hari untuk menghalalkan segala cara, janganlah sampai ada terpatri dalam hati kita. Atau bahkan untuk siapapun yang melakukan apapun demi harta duniawi, demi cinta duniawi, demi kenikmatan sesaat, sehingga semua dianggap benar, bahkan memiliki hubungan atau bahkan berpindah iman kepercayaan, janganlah sampai terjadi pada kita. Biarlah kita memegang teguh firman Tuhan, iman kita sampai kesudahan zaman, sampai Tuhan Yesus datang kembali dan kita menerima mahkota kehidupan. Tetaplah setia menjaga iman kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sungguh bersyukur, mengingatkan kami agar dapat memancarkan terang Tuhan dimanapun kami berada. Jikalau kami bergaul karib dengan banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau, namun hidup kami dapat memancarkan terang Kristus kepada mereka. Dan jika banyak saudara-saudari kami yang menyimpang dari jalan Tuhan, memilih untuk memiliki pasangan yang tidak sepadan, kiranya Tuhan mengingatkan mereka melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu, dan hari ini apapun yang akan kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya Engkau menyertai. Berkatilah keluarga kami. Jika ada yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul Tuhan beri kekuatan. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.